Banyak pihak yang kecewa dengan pidato Prabowo di sidang PBB, termasuk saya. Ada 5 alasan dan yang nomor 5 ini paling ngeselin banget. Kenapa? Pertama, karena nggak ada kata-kata genosida. Padahal jelas yang terjadi di sana itu genosida. Yang kedua, tidak ada kata-kata mengecam PBB, karena jelas PBB sama ini banyak bacot, banyak ngomong tanpa aksi nyata untuk membebaskan saudara kita yang ada di sana. Yang ketiga, tidak ada kata-kata mengecam Amerika yang jelas-jelas mendukung genosida. Dan di sidang itu Prabowo tidak menyampaikan pentingnya bantuan militer untuk menghentikan penjajahan untuk genosida ini. Karena tanpa pengerahan militer, mustahil genosida penjajahan ini bisa diselesaikan. Solusi dua negara atau two-state solution itu sebenarnya seperti kita mengakui penjajahan dan genosida terhadap saudara kita yang ada di sana. Dan dengan ini akhirnya kita jadi tahu bahwa tidak mungkin kita mengharapkan Indonesia untuk bisa nolong mereka. Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Dan ketika Indonesia menyampaikan posisinya tegas, maka kita tidak akan ragu. Kita memperjuangkan penghapusan penjajahan di muka dunia. Maka Indonesia tidak sungkan untuk mengatakan pada negara manapun, hentikan penjajahan di tanah Palestina. Dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat. Bukan cuma sekedar statement dari Menteri Luar Negeri, tapi serius menjajaki seluruh kekuatan. Mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Bung Karno, beliau menginfakkan 5 miliar rupiah untuk membantu saudara-saudara di Palestina. Dan tadi saya juga mendapat informasi dari Pacul bahwa selain uang juga dalam bentuk natura untuk anak-anak dan ibu-ibu di Gaza, Palestina. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. Banyak pihak yang kecewa dengan pidato Prabowo di sidang PBB, termasuk saya. Ada 5 alasan dan yang nomor 5 ini paling ngeselin banget. Kenapa? Pertama, karena nggak ada kata-kata genosida. Padahal jelas yang terjadi di sana itu genosida. Yang kedua, tidak ada kata-kata mengecam PBB, karena jelas PBB sama ini banyak bacot, banyak ngomong tanpa aksi nyata untuk membebaskan saudara kita yang ada di sana. Yang ketiga, tidak ada kata-kata mengecam Amerika yang jelas-jelas mendukung genosida. Dan di sidang itu Prabowo tidak menyampaikan pentingnya bantuan militer untuk menghentikan penjajahan untuk genosida ini. Karena tanpa pengerahan militer, mustahil genosida penjajahan ini bisa diselesaikan. Solusi dua negara atau two-state solution itu sebenarnya seperti kita mengakui penjajahan dan genosida terhadap saudara kita yang ada di sana. Dan dengan ini akhirnya kita jadi tahu bahwa tidak mungkin kita mengharapkan Indonesia untuk bisa nolong mereka. Jadi solusi ente apa? Apa solusi ente? Wahai Al-Ustadz Al-Bahluli, solusi ente apa? Bagian gak ada yang kecewa juga sama pidato Pak Prabowo itu. Justru banyak yang mendukung, banyak yang salut, banyak yang tepuk tangan karena keberanian beliau speak up di sana. Ente bilang kecewa gara-gara Pak Prabowo nggak ngomong apa tadi, genosida, nggak mengecam PBB, nggak mengecam Amerika. Dungu Al-Bahluli, itu namanya lu nyari ribut ya. Pak Prabowo kesana itu ya bukan mau nyari ribut sama Amerika, sama PBB, bukan mau adu jotos, bukan mau adu panco, bukannya mau nyari ribut, bukan itu. Nanti kalau Pak Prabowo ngomong yang kasar-kasar ya, berantem di sana yang ada, ntar lu ngebacot lagi, kata lu presiden gak ada akhlak, gak ada moral lah segala macem. Lagian juga yang kecewa juga kaum lu doang, gak usah bawa-bawa rakyat, kami gak ada yang kecewa ya. Lu doang yang kecewa sama kaum lu itu, kaum Al-Bahluli Al-Tululi. Dan tadi terakhir lu bilang kalau Indonesia ini gak bakal bisa memerdekakan Palestina, gak bakal mempan bantuannya segala macam. Tapi sepengetahuan aneh ya, ustadz-ustadz macam ente ini ya, kalau ceramah di tablik akbar, di acara maulid, ngomongnya begini, ayo bapak-bapak ibu-ibu ya yang punya uang banyak, sumbangkan dananya supaya bisa membantu saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan bantuan kita, saudara kita yang di sana merdeka, bisa terbebas dari Zionis, bla 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 bla. Lah, itu apa? Artinya kalian itu juga ngibul ya. Gira minta dana, bilangnya kalau bapak-bapak ibu-ibu nyumbangnya banyak, insya Allah Palestina akan merdeka. Gira minta dana ngomongnya begitu.
Pas ada yang menyuarakan, presiden sendiri menyuarakan kemerdekaan di sana, bilangnya nggak bakal bisa membantu. Indonesia juga percuma, one state solution gak ada gunanya. Inilah ya kelakuan dari kaum-kaum Al-Abah Al-Magdi ini. Katanya cerdas-cerdas semua, ahli sorga ngakunya. Tapi selalu pikirannya itu suuzon. Plus nggak tahu terima kasih lagi, sudah disuarakan gitu loh. Nah inilah jadinya juga kalau ustadz-ustadz pendukung Abah ini main TikTok. Akhirnya ngoceh, yeping gak jelas. Makanya lu tuh kayaknya lu tonton ya. Lu tonton pidato Pak Prabowo itu sampai habis. Habis lu tonton, lu cerna biar gak dungu. Yang kerjaannya membodohi umat aja. Udah stop membodohi umat. Udah kemarin pas pilpres ngebodohi umat juga. Kalau nggak pilih Abah Al-Magdi, dipertanyakan keislamannya. Dah balik ke Facebook aja, main Facebook aja lebih cocok. Ya, ada yang komen di konten saya, loh, Ibu kapan itu bela Sri Mulyani, sekarang kok mengkritisi kementerian, bingung aku. Ya, belakangan kita makin sering lihat ya, Ternak Mulyono versus anak Abah, pejabat versus rakyat kecil, nasionalis versus religius. Seolah-olah kita harus milih salah satu. Padahal kenyataannya di tiap kubu, baik itu anak Abah, Ternak Mulyono, Ternak Kebo, ada yang berintegritas, ada juga yang cuma numpang nama besar, padahal punya kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Pejabat juga ada yang kerjanya bagus dan berintegritas, ada juga yang main kotor. Yang teriak-teriak nasionalis atau religius, belum tentu juga membela rakyat atau agama. Yang mengkhawatirkan justru banyak orang itu suka memuja sosok, lupa mengukur integritas. Begitu ngefans, semua yang diucapkan itu dianggap benar, tidak diolah dulu di sini. Nah, kalau cara mikir kita masih dua variabel, lama-lama kita gampang tertipu mulut-mulut manis. Kalaupun cara berpikir kita masih mentok di dua pilihan, yuk kita ganti variabelnya ya, berintegritas atau tidak, bersih atau kotor nuraninya. Nah, sekarang waktunya mental check up. Nurani kita masih bisa membedakan nggak mana yang berintegritas, mana yang cuma jago retorika. Benar kita katakan benar, salah kita katakan salah. Siapapun orangnya, apapun jabatannya. Kata suami saya ada pepatah Jawa, nguras blumbang nganggo banyu resik. Membersihkan kolam kotor dengan air bersih. Tapi air bersihnya harus banyak nih. Jadi, orang-orang yang berintegritas harus jadi mayoritas. Ternak siapapun Anda yang berintegritas, yuk ngumpul bersatu melawan yang kotor. Jadi hari ini tanggal 26 September 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah selesai melaksanakan rangkaian kunjungan luar negeri. Dalam utamanya adalah sidang umum PBB ke-80. Dan dalam 6 hari ini beliau mengunjungi 4 negara. Yang pertama adalah Jepang. Jadi dalam transit sebentar di sana beliau mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Dalam event 5 tahunan itu, event budaya tersebut, menurut Menteri Bappenas telah terjadi komitmen investasi sebesar 23,8 miliar USD atau kira-kira sekitar 380 triliun rupiah. Itu investasi yang sangat besar. Kemudian yang kedua, di Amerika Serikat dalam sidang umum PBB ke-80, Indonesia mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga. Pembicara ke-1 dan kedua itu setiap tahunnya sama. We differ in race, religion, and nationality. Yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Pak Presiden Prabowo berbicara di hadapan 193 negara anggota PBB. Jadi disaksikan oleh seluruh dunia. Kemudian Anda dapat lihat sendiri berbagai pimpinan dunia menyambut itu. Kemudian kagum terhadap pidato beliau, berani, tegas, konkret. Ada Presiden Amerika Serikat, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian tadi pagi juga Presiden Macron menelpon beliau langsung, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden. I want to thank you for your very strong words. Everybody noticed your commitment
and very clear on the world. So I wanted to personally thank you for that. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa banyak pemikiran dunia yang salut, bangga, dan hormat pada pidato Bapak Presiden, apalagi kita sebagai bahasa Indonesia. Kemudian juga di New York, Presiden FIFA Gianni Infantino datang menghampiri beliau. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dan FIFA berkomitmen untuk mendukung akademi muda sepak bola di Indonesia. Dan dalam waktu dekat tanggal 9 dan 12 Oktober kalau tidak salah, timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi keempat Piala Dunia. Tidak mudah, tapi bukan mustahil untuk Indonesia lolos di Piala Dunia. Dan kita minta nanti dalam pertandingan tersebut semuanya berjalan sesuai rencana dan netral. Kemudian yang ketiga, kemarin mampir sebentar di Kanada, dan intinya dalam kunjungan di Kanada kemarin ada satu manfaat, yakni adalah berhasil ditandatanganinya perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana intinya adalah 90,5% tarif barang-barang produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada, dan itu tentunya dampak sangat positif bagi perdagangan Indonesia. Kemudian tadi baru saja Bapak Presiden diterima oleh Raja Willem, Raja Belanda, dan Ratu Maxima. Raja adalah kepala negara, pimpinan tertinggi di Belanda, dan ini tentunya sangat baik untuk hubungan kedua negara. Dan intinya tadi juga disepakati bahwa pemerintah Belanda akan mengembalikan sebanyak 30.000 fosil, artefak, dokumen-dokumen budaya-budaya milik Indonesia yang disimpan di sini, dan nanti prosesnya akan segera, mungkin besok Menteri Budaya akan menyelesaikan itu dan segera dikembalikan kepada Indonesia. Dan ini proses pengembalian sebenarnya sudah berjalan lama, tapi alhamdulillah berhasil disepakati tadi, dan ya nanti akan dikembalikan ke Indonesia. Ini saja kira-kira ya. Terima kasih semua. Sampai ketemu di Jakarta ya.